Wahai Usamah, apakah engkau akan meminta keringanan atas hukum Allah yang sudah ditetapkan? Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang yang berpengaruh yang berbuat kesalahan, ketika orang yang berpengaruh mencuri, mereka biarkan. Ketika orang biasa-biasa saja yang melakukan kesalahan, hukum ditegakkan, kata Rasul. Andaikan Fatimah anak saya sendiri, Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita kini berada di bulan Sya'ban, kita mengingatkan balik sebuah hadis dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Haddatsani Usamah bin Zaid. Qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala, dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadis itu dari Usamah bin Zaid, Bapak Ibu. Kita baca cerita sekilas balik tentang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berarti Usamah anaknya Zaid. Zaid yang dimaksud di siko Bapak Ibu adalah Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Sabit. Zaid itu ada dua Bapak Ibu. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah dahulunya adalah budak dari Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan diangkat beliau sebagai anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada beliau. Sehingga banyak orang menyebut ketika itu Zaid itu Zaid bin Muhammad. Dan turunlah ayat ketika itu baraso tidak boleh memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Kan tetapi Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah. Sehingganya orang memanggil balik Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman, yang juga dulunya adalah budak Rasulullah, yanglah dibebaskan dari Rasulullah. Dari pernikahan itu lahirlah Usamah. Akulahnya namanya Usamah bin Zaid. Rasulullah juga sayang kepada Usamah, sebagaimana Rasulullah sayang kepada ayahnya Zaid. Saking sayangnya Bapak Ibu, ketika di masa ketek-keteknya Usamah Bapak Ibu, ini seumuran dengan Hasan dan Husain, ketika Nabi duduk di pangkunya dari Rasulullah, Hasan dan Husain di pahu sebelah kanan, dan Usamah didudukkan dari Rasulullah, di pangku dari Rasulullah diletakkan di paha Rasulullah sebelah kiri. Begitu sayangnya Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Dianggap cucunya sendiri. Dan pernah suatu ketika Bapak Ibu, ada peristiwa seorang perempuan dari kalangan bangsawan, namanya Fatimah bin Aswad, mencuri. Karena golongan bangsawan yang mencuri, Bapak Ibu, takui orang ketika itu untuk menerapkan hukuman potong tangan.
Berembuklah para pemuka kaum ketika itu supaya indak dijatuhkan hukuman potong tangan kepada perempuan tadi, Fatimah binti Aswad tadi. Mereka berunding, Bapak Ibu, sia yang kata lo mengecek ke Rasulullah. Kita ndak tahu ngecek ke Rasulullah dah. Kalau itu nangka diminta. Artinya mana tu Bu? Minta keringanan supaya jangan dilakukan potong tangan. Setelah berunding, apa kesepakatan mereka? Kalau seandainya kita tunjuk, kita minta Usamah bin Zaid. Karena beliau adalah kesayangan Rasulullah. Sepakat orang dan disampaikan kepada Usamah bin Zaid. Dan beliau bersedia. Dan beliau menghadap kepada Rasulullah untuk meminta keringanan. Kira-kira tanggapan Rasulullah, Pak Ibu. Cucu kesayangannya meminta keringanan. Kira-kira Bu, merah padam muka Rasulullah. Berang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Usamah, apakah engkau akan meminta keringanan atas hukum Allah yang sudah ditetapkan? Kemudian Rasul tagak di hadapan para kaum itu. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang yang berpengaruh yang berbuat kesalahan, ketika orang yang berpengaruh mencuri, mereka biarkan. Akan tetapi ketika orang biasa-biasa saja yang melakukan kesalahan, hukum ditegakkan, kata Rasul. Kemudian apa selanjutnya kata Rasulullah? Andaikan Fatimah anak saya sendiri, Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Model itu keadilan Rasulullah, Pak Ibu. Artinya, jangan Fatimah binti Aswad lah Bu. Fatimahnya anaknya si Aswad. Fatimah anaknya Muhammad sendiri, kata Rasulullah, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu keadilan Islam, Bapak Ibu. Kita rindu model itu, Bapak Ibu. Kalau kini kita cari apa, Bapak Ibu? Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau nan maliang mangga tetangganya yang diambilnya, atau kalikih tetangganya yang diambilnya, bisa masuk penjara. Piang korupsi dibebaskan, dilapehkan. Orang yang maliangnya gadang-gadang diistimewakan. Tetapi yang ketek-ketek langsung diterapkan hukum. Dan bahkan kadang-kadang lah gadang kasusnya sampai membunuh dibiarkan mereka itu. Nah, kini kau Bapak Ibu, siapa Bu? Dek lain ditegakkan hukuman Bapak Ibu, dek karena lain dak umat Islam yang terbunuh. Coba kok yang Islam terbunuh. Allahu a'lam. Belum tentu. Mungkin dibiarkan pada itu saja. Jadi itu Bapak Ibu, hukum kini kok tumpul ke atas, tajam ke bawah, runcing ke bawah. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu sekilas tentang Usamah bin Zaid. Beliau adalah kesayangan Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah. Akan tetapi walaupun sayang model itu Rasulullah, kalau atas nama hukum Islam, tidak ada pandang bulu. Itu keadilan Rasulullah. Dan beliau lah ya Bapak Ibu yang menyampaikan, haddatsani Usamah bin Zaid, kata Abu Sa'id al-Maghburi, telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid. Apa yang disampaikan dari Usamah bin Zaid ke Bapak Ibu? Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahram min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kata siapa? Usamah bin Zaid. Jadi kira-kira pertanyaan awak, ya Rasulullah, ambo belum pernah mencari engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunat. Kalau puasa Ramadan itulah pasti tak. Sebulan penuh Nabi berpuasa. Tetapi yang berpuasa sebanyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban
Alun pernah lah kata Usamah bin Zaid. Ba kok gitu? Kira-kira itulah pertanyaan Bapak Ibu. Dijawab oleh Rasulullah. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan yang berada antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban berada di antara itu Bapak Ibu. Orang lalai. Ketika di bulan Rajab, orang berlomba-lomba puasa. Banyak berpuasa. Di bulan Ramadan lah jaleh puasa wajib. Ketika di bulan Sya'ban, orang lengah, kata Rasulullah. Dan berpuasa di bulan sadang beribadah ketika orang lengah, orang santai-santai, itu pahalanya lebih gadang Bapak Ibu. Lah yakin Bapak Ibu. Buat solat sunat, solat tahajud, itu kan di saat orang takalok awak jago. Itu gadang pahala Bapak Ibu. Bakok gitu Bapak Ibu. Kalau kita bawakanlah ke jaringan HP, kalau kita pakai siang Bapak Ibu paket tuh. Payah karena orang banyak makai. Tetapi ketika malam capek. Kok mendownload hanya sajalah Bapak Ibu, capek. Karena orang jarang memakai. Kira-kira model itu pula lah hubungan kita ke Allah Bapak Ibu. Di saat orang takalo, orang lalu lama, awak jago di saat itu. Kita meminta kepada Allah dan itu capek sampainya kepada Allah. Di 7 bulan Sya'ban Bapak Ibu. Orang lengah. Di Rajab, orang puasa sunat. Orang tahu baraso Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Sejak bumi ini diciptakan. Dan apa kata Allah? Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu tidak dijelaskan di Al-Quran. Tetapi di dalam hadis. Yang sampai bulan itu 3 bulan berturut-turut dan yang cia terpisah. 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Sya'ban terpisah cia. Sya'ban berada di antara Rajab dan Ramadan. Jadi karena ini di antara itu orang banyak lengah. Jadi kata Rasulullah, beribadah di saat orang lengah itu pahalanya besar. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang manusia banyak lengah darinya, berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Itu yang pertama alasannya kata Rasulullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu segala amalan diangkat kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang kata Rasulullah ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Kuat alasan Rasulullah Bapak Ibu. Bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat kepada Allah. Diangkat, dilaporkan. Jadi kata ulama Bapak Ibu Ibnu Rajab Al-Hambali, amalan nawa itu ada diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Kalau harian Bapak Ibu, amalan kita diangkat setelah sholat subuh dan asyar. Setelah subuh dan asar. Setelah sholat subuh makanya kita tetap mempertahankan sholat subuh berjamaah. Karena ketika dilaporkan, awak didapati oleh malaikat dalam keadaan sholat berjamaah. Itu juga asar Bapak Ibu. Asar. Itu yang lebih utama, bukan berarti yang lain tidak ya Pak. Kalau bisa setiap sholat 5 waktu kita berjamaah. Kemudian yang mingguan dilaporkan pada hari Kamis.
Makanya kita dianjurkan puasa Kamis, puasa sunat Kamis. Dan kalau tahunan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah kita berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Tambah pula kata ulama, bulan kini, bulan Sya'ban ko adalah bulan latihan. Bulan latihan. Ibaratnya atlet Bapak Ibu, sebelum ke bertanding, itu yubana rutinnya bertanding dalam sebulan kau. Iya mau itu Bu Des. Atlet badminton, atlet wusu, atlet yang lain-lain Bapak Ibu. Memang dijago kok, makannya dijago, olahraganya dijago, laloknya dijago. Beko ditimbang. Ditimbang kalau bisa jadi Bapak Ibu digugurkan. Kalau balabih bareknya kok olahraga yang sifatnya apa lah ya Bu? Ke wusu bertanding. Itu dijago. Kalau seandainya barek itu bisa jadi tidak diikutkan. Tidak diikutkan porprov, tidak diikutkan segala macam pertandingan. Jadi model itu pula lah kira-kira kita Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki Ramadan, kita perbanyak latihan gini. Dan supaya nanti takajui. Nah, bagi Bapak Ibu yang lah rajin puasa sunat, Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud, itu mungkin tidak masalah. Tapi bagi kita mungkin, bagi orang-orang mungkin yang jarang puasa sunat, di bulan Ramadan saja yang puasa Pak Ibu, itulah takajui. Bahkan lupa jam 9 buat teh je lah habis teh segala. Ande ndak takana awak puasa gini katanya. Puasa gini, kenapa ada ndak biasa puasa sunat. Itu Pak Ibu. Atau ketika sahur tu ndak namuah baru makan. Nih, baca cara makan. Karena dia ndak biasa sahur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita usahakan latihan di bulan Sya'ban. Ditambah pula kata ulama, di bulan ikolah kesempatan kita mengganti kalau seandainya ada puasa-puasa kita tahun dulu yang ngalun, kita ganti lagi sampai bulan Rajab patang. Kita ganti di bulan Sya'ban. Jangan sampai badempet puluhnya tiba Ramadan miswa yang tahun patang yang batal alun terganti lagi. Itu Bapak Ibu. Kita usahakan kini. Mengqadha namanya Bu. Mengqadha puasa kita yang tertinggal di bulan dulu. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kata Rasulullah ada dua kok Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban kau bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Karena dia berada di bulan Rajab dan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Orang banyak lalai di situ. Beribadah ketika orang banyak lalai, pahalanya besar. Kemudian yang kedua, pada bulan ini, bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat kepada Allah atau dilaporkan. Dan aku suka kata Rasulullah, ketika amalan aku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, kita perbanyak doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Atau Allahumma ahillahu alaina bil iman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan iman yang kuat, sehat dan selamat, dan berikanlah keikhlasan ke dalam diri kami ya Allah. Itu doa kita Bapak Ibu. Karena tidak menjamin kita ada Bapak Ibu. Kini tanggal berapa? Kalau Masehinya tanggal 25. 25. Kita puasa tanggal berapa? 23. Dan sampai sebulan lagi lah. Tidak menjamin kita umur kita sampai ke puasa besok apa aja Bu.
Jangan kan puasa besok lah, untuk besok saja ulun tidak bisa gitu, tidak ada jaminan kita apa aja. Karena itu minta kita kepada Allah, mudah-mudahan dipertemukan jadi Allah kita dengan Ramadan hendaknya. Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Demikianlah tausiah kita pada pagi hari ini. Subuh lah lambe ya Bu. Lambe masuk subuh sehingga lah 6 lewat seperempat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, terutama sekali bagi yang mau menyampaikan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.